Kita punya 2000 danau lebih Sobat Hijau. 2000 danau lebih tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Ada 3 indikator utama nih Pak Karo nih, kalau melihat danau itu sehat atau tidak. Pertama, kualitas airnya, dia baik, itu bisa dimanfaatkan. Kedua, kuantitas airnya tidak berkurang karena pendangkalan gitu ya, atau debit berkurang. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati. Indonesia sangat kaya akan mangrove. Kita punya 3,36 juta hektar mangrove tersebar di seluruh Indonesia, dan nilainya atau total itu adalah 22% lebih dari mangrove di dunia. Kita punya peta mangrove nasional yang disusun bukan hanya oleh KLHK, tapi lintas kementerian lembaga kita susun sama-sama. Kita mau merehab atau menjaga sangat memerlukan keterlibatan masyarakat. Masyarakat itu tidak hanya harus menanam, tapi bisa mendapatkan manfaat. Gitu. Jadi lingkungannya lestari, ekonominya masyarakatnya juga sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hijau, salam sehat selalu. Podcast kali ini kita akan berbincang seputar rehabilitasi perairan darat dan mangrove. Sobat Hijau, hadir di tengah kita Ibu Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove, Ibu Inge. Sehat. Apa kabar, Bu Inge? Alhamdulillah sehat, Pak Karo, sehat juga. Ya, halo Sobat Hijau. Dulu Sobat Hijau. Ya, halo Sobat Hijau, senang kita bisa ngobrol kali ini. Nah, saya ingin mengawali. Ya. Bu Direktur, kira-kira yang dimaksud perairan darat itu seperti apa di konteks kelola dasnya? Oke. Jadi perairan darat itu biasanya diistilah dalam bahasa Inggris itu inland waters. Inland waters. Jadi perairan yang ada di daratan. Itu bisa sungai, danau, dan mata air. Nah, kita ada di dalam Ditjen PDAS RH karena memang pengelolaan sungai, danau, dan mata air ini tidak bisa berdiri sendiri badan airnya, tapi harus satu kesatuan lanskap di dalam region, pulau, atau daerah aliran sungai, sehingga jadi satu kesatuan kelola di dalam Ditjen PDAS RH. Dan misalnya danau kan jarang terdengar begitu ya, konteks kelola danau sekarang. Kira-kira program prioritas danau seperti apa, Bu Direktur? Ya, nah mengelola danau itu berarti kita menjaga atau memperbaiki kondisi danau. Jadi secara lingkungan memang utuh 3 indikator tersebut untuk kita ukur kesehatannya. Nah, berangkat dari indikator kesehatan tersebut, kita lihat jadi apa yang kurang, apa yang menyebabkan kerusakan di danau, itu yang kemudian kita rekomendasikan kepada berbagai pemangku kepentingan untuk berkontribusi. Berapa total jumlah danau di kita, Bu? Dan ada nggak yang diprioritaskan gitu karena tadi 3 indikator tadi? Ya, ini menarik ini. Karena Indonesia sangat kaya, Pak Karo. Kita punya 2000 danau lebih, Sobat Hijau. 2000 danau lebih tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Nah, karena banyak gitu, memang kita harus prioritas sehingga sudah ada Perpres, Peraturan Presiden RI nomor 60 tahun 2021 untuk 15 danau prioritas nasional dulu, Pak. Tapi tidak berarti danau-danau lainnya tidak kita kelola ya. Jadi ini memang menjadi target untuk perbaikan 15 danau. Tetap danau lain kita usahakan baik. Jadi ada 15 danau prioritas. Luar biasa. Dan kalau kerja barengnya itu dengan institusi apa saja? Jadi kan tadi kalau kita lihat ada yang kita perbaiki kualitas airnya, kuantitas airnya, lalu keanekaragaman hayatinya. Nah, yang kita ukur dari danaunya itu sendiri. Nah, kita harus tahu apa yang menjadi pressure atau tekanan sehingga kondisi tersebut berkurang. Tekanannya bisa pencemaran, bisa erosi sedimentasi sehingga mendangkalkan danau, gitu ya. Nah, itu ada di sekitar, tidak hanya di badan air, ada di sekitar danau sampai yang kita sebut sebagai daerah tangkapan air atau catchment, karena semua tumpahan catchment itu masuknya ke danau. Itu sebabnya secara policy tentu dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan ATR, tata ruang gitu ya, bagaimana kita menata apa yang boleh, apa yang tidak boleh, di zona sebelah sini bolehnya apa, harus bagaimana, kalau di kelerengan mengurangi erosi ke danau. Nah, seperti itu. Secara policy secara teknis juga. Secara teknis kita bisa di KLHK melalui Ditjen PDAS RH bisa melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di catchment. Kita kurangi erosi sedimentasinya. Nah, sementara di luar kawasan hutan
pemerintahan, itu ada pemerintah daerah, ada masyarakat yang kita harap bertaninya itu mengurangi sedimentasi ke danau. Kita berusaha berkolaborasi lintas pihak, tidak berarti kita melarang upaya peningkatan ekonomi, tapi ramah lingkungan. Baik. Baik, itu objek pertama ya di perairan darat. Yang kedua, mangrove. Kita memang pemerintah menaruh perhatian besar ya untuk kelola mangrove sekarang gitu, dan itu ada di salah satu tusi Ibu Direktur juga begitu. Nah, sekarang bagaimana kondisi hutan mangrove di Indonesia sebetulnya, Bu Direktur? Ya, jadi ini ada 2 objek ya di Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove. Rehabilitasi perairan daratnya, kemudian mangrove-nya ini semua basah. Jadi satu di dalam, satu di pesisir. Nah, mangrove itu Indonesia sangat kaya, Pak. Kalau Sobat Hijau, Indonesia sangat kaya akan mangrove. Kita punya 3,36 juta hektar mangrove tersebar di seluruh Indonesia, dan nilainya atau total itu adalah 22% lebih dari mangrove di dunia. Ada di kita. Nah, itu menjadi harus kita kelola dengan baik, gitu ya, Pak ya. Dan pengelolaan lahan mangrove kalau dikaitkan dengan program prioritas KLHK, inisiatif untuk mereduksi emisi dari sektor kehutanan dan pembangunan lain atau pollination, itu seperti apa, Bu Dir? Jadi kan kondisi mangrove tadi ya 3,36 juta hektar itu banyak yang baik gitu ya, tapi banyak yang kurang, mungkin dibuka untuk hal-hal lain ya, untuk tambak atau dibuka karena pembangunan gitu. Pembangunan boleh gitu ya, pembangunan tentu kita support, tapi jangan sampai merusak fungsi penting dari mangrove. Mangrove itu kalau kita mengelola mangrove, baiknya kita paham apa itu mangrove, apa fungsi manfaat pentingnya gitu ya, Pak ya. Jadi mangrove punya fungsi menahan abrasi, dia bisa menahan intrusi air laut. Jadi sehingga kita kondisi mangrove harus kita jaga. Kalau dia sudah baik dan kalau belum baik kita perbaiki, sehingga kita punya tata kelola mangrove, Pak, yang memang sedang kita bangun terus. Nah, tata kelola mangrove ini pertama berawal dari database yang baik. Kita harus punya basis data, artinya kita tahu di mana saja kita punya mangrove, mana yang sudah baik harus kita jaga, mana yang kemudian terbuka padahal penting harus kita rehab, mana yang punya fungsi-fungsi penting kita restorasi, seperti itu. Jadi untuk merehab dan menjaga atau mengkonservasi berangkat dari basis data. Kita punya data. Nah, itu kita punya peta mangrove nasional. Sobat Hijau, kita punya peta mangrove nasional yang disusun bukan hanya oleh KLHK, tapi lintas kementerian lembaga kita susun sama-sama. Datanya berasal dari tingkat tapak. Nah, peta mangrove nasional ini harus diupdate setiap tahun. Kenapa? Karena tutupan lahan adalah parameter yang paling dinamis. Tahun ini kita sedang siap untuk sebelum November punya peta mangrove nasional. Peta itu kita launching tahun setiap tahun. 2021 yang terakhir yang terupdate peta mangrove nasional 2021. Ya, mudah-mudahan November kita bisa launching yang 2022. Itu setiap tahun jadi. Setiap tahun, ya minimal 2 tahun ketutupan lahannya. Tapi kita upayakan setiap tahun. Itu satu basis data. Yang kedua, setelah basis data kita tentu kembangkan regulasinya. Jadi kita sekarang sedang membangun regulasi, Pak. Sudah ada juknis tingkat tapak, tingkat teknis, tapi kita juga ingin membangun regulasi yang tingkat policy. Kita sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang mangrove, tapi sedang kita siapkan, sedang kita proses. Jadi itu yang kedua, regulasinya. Regulasi itu bersama teman-teman BRGM juga? BRGM, KKP, Marves, Kementerian Desa, jadi semua PUPR juga, kementerian lembaga terkait kita bersama-sama menyusun. Tidak hanya KLHK, karena PP itu memang bukan cuma milik satu kementerian. Itu regulasi. Nah, dengan regulasi ini nanti ada pengaturan-pengaturan bagaimana menilai ekosistem mangrove itu masih baik atau sudah rusak. Kemudian ketika sudah rusak harus dilakukan seperti apa, bagaimana peran masyarakat, bagaimana kelembagaan. Nah, kita masuk ke yang ketiga, kelembagaan. Nah, kelembagaan pengelolaan mangrove ini ada di pusat, ada di daerah, dan ada di tingkat tapak. Yang ketiga, kelembagaan. Kelembagaan di pusatnya sudah ada SK Menko Marves tahun ini. Jadi sudah ada kelembagaan pengelolaan mangrove di pusat, lintas kementerian lembaga. Kemudian kelembagaan di tingkat daerah. Ini kita turunkan namanya, kalau yang di pusat kelompok kerja mangrove ekosistem mangrove nasional, kalau yang di daerah namanya kelompok kerja mangrove daerah. Nah, ini dengan Kemendagri kita sedang mendorong, yang belum terbentuk kita dorong setiap provinsi ada, yang sudah terbentuk kita dorong supaya aktif mengupayakan kelola mangrove di daerah masing-masing. Yang ketiga, kelembagaannya adalah kelembagaan di tingkat tapak. Masyarakat yang kita berikan keterampilan, pemahaman bahwa mangrove punya fungsi penting,
Dan ini yang penting Pak, kita berikan informasi bahwa mangrove masyarakatnya tidak hanya harus menanam, tapi bisa mendapatkan manfaat. Gitu. Jadi lingkungannya lestari, ekonominya masyarakatnya juga sejahtera. Itu poinnya Pak. Jadi tadi regulasi, kelembagaan, dan tentu petunjuk-petunjuk teknis, tata cara di lapangan, seperti itu Pak. Terakhir Bu Inge, tadi Bu Inge menyampaikan bahwa konteks kelola mangrove itu tidak terlepas dari konteks pemberdayaan masyarakat. Nah, bisa disampaikan nggak tipe-tipe pemberdayaan masyarakat di konteks kelola mangrove? Iya, betul sekali. Jadi, kita mau merehab atau menjaga, sangat memerlukan keterlibatan masyarakat. Tipe pemberdayaannya pertama pengetahuan, yang kedua tentu keterampilan, gitu ya, dan fasilitasi nanti ya. Nah, berarti masyarakat paham ada manfaat, paham perlu menjaga, paham bahwa pemanfaatan bisa dikombinasikan dengan pelestarian. Sangat sulit meminta masyarakat menjaga kalau tidak masyarakat mungkin tidak paham pemanfaatannya, gitu ya. Nah, berarti untuk pemanfaatan ini kita bisa berikan pengetahuan bagaimana cara manfaatkan yang masyarakat bisa lakukan. Itu misalnya dengan budidaya perikanan, silvofishery. Jadi mangrove-nya tetap ada, boleh punya budidaya udang, ikan, kepiting itu boleh, tapi tetap mangrove-nya tetap terjaga, itu bisa kita gabung. Atau meningkatkan produksi juga. Sangat, ya. Bahkan mangrove-nya sendiri, tanamannya sendiri menjadi tempat pemijahan berkembang biak ikan. Sangat diperlukan. Jadi kita gabung, masyarakat kita bina untuk silvofishery, bisa. Yang kedua, ekowisata. Nah, ini yang lagi viral nih. Yang lagi trending juga, wisata di mangrove. Bisa dengan trek, bisa dengan berperahu. Nah, ini kalau anak-anak muda Pak, kalau Sobat Hijau, kita bisa bikin paket half day trip gitu ya, keliling mangrove, kemudian setelah itu kuliner, jajanan dari produk mangrove gitu ya. Itu bagus sekali. Jadi wisatanya sedang baik sekali Pak. Jadi sekarang anak-anak muda juga lagi senang wisata ekowisata ya, berbau lingkungan. Jadi seperti itu. Bahkan dengan mangrove kita bisa belajar membatik Pak Karo, Sobat Hijau, kita bisa membatik dengan tintanya dari tanaman mangrove. Ini juga sedang bagus kita angkat. Termasuk komoditas makanan juga ya dari mangrove. Keripik, kopi, teh, iya betul. Jadi ada produk-produk turunan mangrove sehingga ini kita edukasikan kepada masyarakat. Masyarakat jangan khawatir, ada manfaat ekonominya. Baik. Sobat Hijau, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove seputar kelola dan tugas dan fungsi dari rehabilitasi perairan darat dan mangrove tentunya. Tadi Bu Direktur menjelaskan konteks inland water gitu ya, ada sungai, ada danau, kemudian dan ada mangrove gitu ya. Objek keduanya adalah mangrove. Dan concern atau atensi pemerintah juga terhadap mangrove sangat tinggi sekarang. Tadi beliau menyampaikan hampir setiap tahun ya kita lakukan update database termasuk launching peta mangrove nasional gitu ya. Konteks ekonomi dan tentu dengan Volunetzing 2030 begitu ya, yang kelola mangrove-nya dikaitkan dengan bagaimana upaya untuk menunjang berbagai program yang di-cover dalam rencana operasional Volunetzing 2030. Ibu Direktur, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah hadir dan memberikan atau sharing dengan seluruh Sobat Hijau. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Dan mari kita sapa Sobat Hijau. Sampai jumpa Sobat Hijau. Sampai ketemu di podcast yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.